Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Rapelina. Saya dari mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dalam video ini saya membuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Hasan Abdillah, SPSI MSI. Nah, baik teman-teman, pengertian psikologi. Psikologi perkembangan yang berasal dari kata psikologi, dari bahasa Yunani, dari kata physico yang berarti roh jiwa atau daya hidup, dan logos berarti ilmu. Tetapi secara keseluruhannya atau secara haplahnya, psikologi itu berarti ilmu jiwa. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari perkembangan dari perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal. Nah teman-teman, tujuan kita dalam mempelajari psikologi itu yang pertama, kita tuh bisa mengenali diri kita sendiri, mengenal siapa sih aku ini. Dengan pengenalan ini, seseorang bisa menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Dari sini kemudian muncullah dalam istilah bergaul dengan orang lain atau berinteraksi. Kita tahu mengapa orang harus berpikir atau berperasaan, berbuat menurut caranya sendiri. Nah, dan manfaat yang kita dapat dalam mempelajari psikologi perkembangan ini, yang pertama, kita bisa memunculkan sifat senang bergaul dengan orang lain, terutama pada anak-anak, remaja, dengan penuh perhatian kepada mereka, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, bisa mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan tingkah perkembangan orang lain. Dan yang ketiga, khususnya bagi kita sebagai pelajar atau mahasiswa, seorang pendidik bisa memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangannya, anak didiknya, sehingga proses pendidikan akan berjalan dengan sukses dalam menyampai tujuannya. Nah, yang keempat, kita bisa mendapat pengetahuan tentang perkembangan yang bisa memberikan harapan dan realistis yang tepat terhadap perilaku seseorang. Nah, yang kelima ini, kita mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan yang bisa membantu dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku seseorang. Yang keenam, kita bisa mendapat pengetahuan tentang perkembangan dan bisa membantu untuk mengenali kapan sih seorang itu perkembangan seorang itu terjadi. Dan yang terakhir ini sangat membantu dalam hal apa? Membantu dalam hal memperdalam diri kita sendiri. Nah, ada juga teori-teori yang mencakup tentang perkembangan psikologi secara sederhana. Yang pertama, teori navitisme, yang kedua, teori empirisme, yang ketiga, teori konvergensi. Baik, untuk lebih detailnya, mari kita bahas apa sih itu teori navitisme, teori empirisme, dan teori konvergensi. Nah, yang pertama, teori navitisme. Teori ini berpendapatan bahwa manusia memiliki sifat tertentu sejak ia dilahirkan yang mempengaruhi dan menentukannya keadaan seorang individu yang bersangkutan. Teori ini juga menyatakan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh nativus. Nativus itu atau faktor-faktor bawaan manusia sejak ia dilahirkan. Dan sejak ia dilahirkan, baik itu dari lingkungan, pendidikan yang telah diabaikan dan dikatakan lagi tidak berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Nah, yang kedua, teori empirisme. Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Ia berpendapat bahwa perkembangan seseorang akan ditentukan oleh empirinya atau pengalaman-pengalamannya yang diperoleh selama perkembangan setiap individu itu. Kemudian, teori ini juga berpendapat bahwa individu yang dilahirkan itu seperti kertas atau meja yang belum ada tulisannya, masih bersih. Karena itu peranan pendidikan di dalam hal ini sangat besar. Pendidikan yang akan menentukan keadaan individu di kemudian hari. Nah, teori yang terakhir, teori konvergensi. Teori ini berpendapat bahwa pembawaan maupun pengalaman
seseorang dalam lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan setiap individu. Perkembangan individu yang ditentukannya baik itu secara faktor yang dibawa sejak lahir atau faktor endogen maupun faktor lingkungan, termasuk pengalaman dan pendidikannya yang merupakan faktor eksogen. Nah, baik teman-teman, dari penjelasan sebelumnya mungkin bisa kita simpulkan bahwa psikologi perkembangan merupakan bagian dari psikologi teoritis dan psikologi khusus yang menjadikan manusia sebagai objek dan lebih memfokuskan kajiannya itu pada tingkah laku serta gejala-gejala kejiwaan pada seseorang maupun kelompok. Psikologi perkembangan juga membahas ilmu tentang tingkah laku manusia, dimulai dari dia dalam kandungan, sampai ia dilahirkan, sampai dia meninggal dunia nanti. Baik teman-teman, mungkin pada video kali ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Baik teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku saya dalam video ini yang mungkin kurang nyaman dilihat. Saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bisa dipahami dan dimengerti. Selanjutnya mungkin sampai di sini saja. Semoga kita bertemu di next video ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Goodbye.